Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang di mana hadis-hadis tersebut merupakan pokok dari agama Islam. Siapa yang memahami 42 hadis ini dengan pemahaman yang baik, dia sudah memahami Islam secara global. Dan kita sampai pada hadis ke-37, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi, ya. Jadi firman Allah tapi bukan dalam Al-Qur'an, tapi diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sungguhnya Allah mencatat al-hasanat wasayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan aturannya, ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian tidak mengerjakannya, katabahullahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catat di sisinya hasanatan kamilah, kebaikan atau pahala, satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha, kalau dia ternyata berniat, fa amilaha, kemudian dia mengerjakannya, katabahullahu indahu asyra hasanat, maka Allah akan catat baginya 10 pahala, ila sab'imi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat, 10 kali lipat atau 700 kali lipat, ila adha'afin katsira, sampai kelipatan yang lebih daripada itu. Wa in hamma bisayyi'atin, jika seorang hamba bertekad atau berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak melakukannya, katabahullahu 'indahu hasanah kamilah, Allah tetap catat baginya kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Dia berniat buruk, dia tinggalkan, maka Allah catat sebagai kebaikan. Wa in hamma biha fa amilaha, jika dia berniat untuk melakukan keburukan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakannya, katabahullahu sayyi'atan wahidah, maka Allah catat baginya satu dosa. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf, dan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan huruf-huruf ini, ya. Artinya sesuai dengan diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan ulangi terjemahannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal tersebut, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, kalau dia berniat kebaikan dan dia mengerjakannya, maka Allah catat di sisi Allah 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat atau lebih daripada itu. Kalau dia berniat keburukan dan dia tidak mengerjakannya, Allah catat di sisi Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia ingin melakukan keburukan dan dia kerjakan niatnya tersebut, maka Allah catat sebagai satu dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kita akan jelaskan hadis ini. Jadi Allah mengatakan innallaha kataba hasanat wa sayyi'at, ya. Innallaha katabal hasanat was-sayyi'at. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Ini Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, itu dosa-dosa, ya. Baik, para ulama khilaf tentang makna apa Allah mencatat di sini.
Apa maksudnya? Ibnu Hajar juga menyebutkan khilaf ya dalam Fathul Bari. Namun di antara pendapat mencatat maksudnya Allah mentakdirkan. Ya, Allah mentakdirkan. Semua artinya semua kebaikan dan keburukan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah takdir. Semua kebaikan dan keburukan sudah tercatat. Ya. Dan ini menunjukkan semua amalan hamba sudah tercatat semuanya ya. Karena di antara bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada keburukan, iman kepada takdir yang berkaitan dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Semua yang terjadi dalam semesta ini sudah ditakdirkan ya, termasuk kebaikan dan keburukan. Di antara tafsir mencatat maksudnya apa? Yaitu Allah mencatat aturan main dalam pencatatan pahala dan dosa. Semua bayana zalik, Allah jelaskan, itu malaikat dikasih tahu tata cara bagaimana mencatat amalan kebaikan dan bagaimana mencatat amalan keburukan ya. Ini maksudnya. Jadi semua sudah ditakdirkan, kebaikan keburukan sudah ditakdirkan, tidak ada yang keluar dari takdir. Seperti yang saya sering sampaikan, Allah Subhanahu wa taala Maha hebat. Sebelum Allah menjalankan roda kehidupan, Allah sudah memplanningkan semuanya dan tidak ada yang keluar dari planning Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah tercatat dan semua terjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Yang tidak seperti misalnya dalam Bible disebutkan Allah menyesal ya. Allah menyesal setelah menciptakan manusia, ternyata manusia bermaksiat. Allah menyesal. Kata Allah menyesal tersebut beberapa kali disebut dalam Bible, dalam perjanjian lama. Perkataan Allah menyesal menunjukkan Allah tidak memplanningkan atau Allah sudah planningkan ternyata keluar daripada planning, dan ini menunjukkan tidak hebatnya sang Tuhan ya, tidak hebatnya sang Tuhan. Atau seperti orang Syiah yang mengatakan ada akidah al-bada. Al-bada itu badalillah, yaitu Allah merasa harus merubah keputusan. Allah sudah kasih keputusan ternyata Allah rubah, ada maslahat yang lain. Ini menunjukkan planningnya enggak tepat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, meyakini bahwasanya semua segala terjadi, rukun iman yang keenam harus diyakini, semua terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diplanningkan oleh Allah dan tidak ada satupun yang keluar daripada planning Allah Subhanahu wa taala ya. Semua tereksekusi sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kebaikan dan dosa-dosa. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah jelaskan. Apa aturan mainnya? Begini aturan mainnya. Aturan pencatatan pahala dan dosa. Kita bagi dua ya. Kebaikan atau al-hasanat. Kemudian yang kedua adalah sayyi'at, keburukan. Keburukan. Sayyi'at. Pertama Allah jelas tentang kebaikan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Siapa yang berniat melakukan kebaikan, kebaikan namun tidak mengamalkannya. Perhatikan, namun tidak mengamalkannya. Ini ada beberapa bentuk. Berniat melakukan kebaikan namun tidak mengamalkannya, ada beberapa model. Yang pertama, yang pertama, dia berniat dan dia berniat dan sudah berusaha namun tidak berhasil. Berusaha namun tidak terwujud amal tersebut, tidak berhasil mewujudkan amal tersebut.
Dia berniat dan sudah berusaha namun tidak berhasil mewujudkan amal tersebut. Maka ini dianggap telah beramal. Ini dianggap telah beramal. Allah berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah." Kata Allah, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, thumma yudrikul maut ila Allah wa rasulih." Yudrikul maut faqad waqa'a ajru Allah. Perhatikan ayat ini, kata Allah tentang amal hijrah. Wa man yakhruj min baiti, siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah, niat untuk berhijrah ke kota Madinah, dari Mekah keluar menuju Madinah. Tapi di tengah jalan tidak berhasil pindah ke Madinah, tidak sampai. Ingin berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma yudrikul maut, di tengah jalan dia meninggal dunia. Faqad waqa'a ajru 'ala Allah, maka dia telah mendapatkan pahala seperti dia berhijrah. Jadi kalau dia sudah berusaha, maka dia dianggap telah beramal. Berhasil enggak berhasil bukan urusan seseorang, urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang di antara contoh seorang berniat haji. Dia udah ngumpulin duit, dia udah store ke bank untuk segera haji, kemudian sudah berusaha tapi tahu ternyata ada pandemi, ternyata dia meninggal sebelum hajian, sudah dapat pahala haji. Sudah dapat, dia sudah berusaha kok. Dia bukan cuma niat aja, dia sudah eksekusi. Ya sebagai permulaan dia sudah eksekusi, dia sudah duitnya sudah dia sudah berusaha dia sudah ngumpulin, dia sudah store sebagian, sudah siap-siap, mungkin ada mobil dijual. Kemudian dia meninggal, sudah dapat pahala haji. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Ya, ini model yang pertama. Ya. Yang kedua, dia berniat melakukan kebaikan dan sudah berazam, sudah bertekad. Ternyata ada amal yang lebih baik. Maka dia tinggalkan niat amal pertama. Maka dia tinggalkan amal yang pertama. Maka orang ini bagaimana? Dan dia mengerjakan amal yang kedua. Dan dia mengerjakan pertama, lalu mengerjakan amal yang kedua. Lalu mengerjakan amal yang kedua. Contoh bagaimana? Contoh, dia punya uang, misalnya dia sudah tekad untuk memberi kepada ada seorang miskin, dia kenal, dia mau kasih, atau dia mau kasih temannya, membelikan hadiah misalnya, dia memberikan hadiah buat temannya. Sudah niat baik. Tahu-tahu tetangganya lagi sakit parah, butuh biaya, dan dia punya uang kecuali itu. Akhirnya dia rubah. Dia enggak jadi kasih hadiah buat temannya, dia berikan bantuan kepada tetangganya tersebut. Apa yang dia dapatkan? Yang jelas memberi bantuan kepada temannya dia dapat pahala amal, memberi bantuan kepada tetangganya dia dapat pahala amal. Adapun berkaitan dia dengan temannya dia dapat pahala niat. Pahala niat karena sudah berazam, ya. Dalam kasus ini maka apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah pahala amal kedua, pahala niat amal pertama yang dia tinggalkan. Ya. Dalilnya adalah suatu hadis ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, maka datang seorang laki, dia berkata, ya Rasulullah, inni nadartu in fatahallahu alaika Makkatan usalli fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, aku bernazar kalau kau berhasil menaklukkan kota Mekah, aku akan salat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dia ingin, kata Nabi SAW, sholli hahuna, salat sini aja, di Masjidil Haram. Ya. Artinya apa? Salat di Masjidil Haram lebih bagus, lebih afdal daripada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pahalanya 500, Masjidil Haram 100.000. Ya.
Jadi Nabi mengarahkan dia kepada untuk melakukan amal yang lebih baik. Kalau begini bagaimana? Ya dia dapat pahala niat amal pertama, amal kedua yang dia lakukan dia mendapat pahala amal. Dia mendapatkan pahala amal. Ya. Baik, yang ketiga, dia berniat dan bertekad, berazam, bertekad. Tapi tiba-tiba dia malas. Jadi tidak berusaha ya, dia cuma niat pingin, tapi tiba-tiba dia malas dan dia tinggalkan amal. Bagaimana pahala dia? Inilah yang disebut dalam hadis. Ya. Maka inilah yang disebut dalam hadis. Inilah yang disebut dalam hadis. Dia dapat apa? Dapat hasanah kamilah. Hasanatun kamilatun. Pahala sempurna. Satu pahala sempurna. Tiba-tiba dia malas saja. Kadang kita begitu pingin ini, pingin tulis. Sudah tekad pingin, saya pingin sekali dalam hati sudah. Tapi enggak jadi. Dia dapat pahala niat dan pahalanya dapat pahala satu. Yang keempat, hanya sekedar khatarat atau khawatir ya. Itu hanya lintasan-lintasan dalam hati, maka ini belum sampai pada derajat ham. Ini tidak dapat pahala karena belum sampai derajat ham. Alham itu keinginan, sudah keinginan. Cuma kalau lewat pengen gini, lewat pengen kebaikan. Cuma lewat aja enggak. Tapi kalau dia kepingin, dia ada ham, dia belum sampai derajat azam. Kalau azam biasanya sudah tekad, sudah ada eksekusi, sudah ada usaha. Tapi cuma lewat. Orang lewat tuh banyak dalam hati ya. Ini pengin haji, pengin umrah, pengin ini, pengin. Tapi tidak benar-benar dia pasang niat tersebut. Maka ini zahirnya tidak dapat apa-apa ya. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi yang disebut dalam hadis adalah ham ya. Ini zahirnya tidak termasuk dalam hadis, tidak dapat pahala karena belum sampai derajat alham yang disebut dalam hadis. Baik. Ini yang pertama, yang berniat melakukannya dan tidak mengamalkannya. Ya. Kemudian jika mengamalkannya, maka ini juga ada beberapa model. Ya. Tentu dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Pahala tersebut terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Pahala tersebut aturannya minimal 10 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan satu, bagi dia 10 kali lipat. Ya. Dalam hadis juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang baca alif lam mim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru hasanat." Siapa yang baca Al-Qur'an, satu huruf dalam Al-Qur'an, dia mendapatkan 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa nunun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dapat pahala minimal 10 kali lipat. Dalam hadis disebutkan ila 700 dhifin, ya. Atau 700 kali lipat.
atau lebih daripada itu. Terserah Allah. Dalilnya seperti dalam surat Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfikuna amwalahum." Masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin dan seterusnya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbah, seperti benih ambatat sab'a sanabil, yang benih tersebut menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap bulir mengandung 700 biji. Jadi 1 jadi 7 bulir, masing-masing bulir 100. Berarti 1 jadi 700. 1 jadi 700. Jadi bisa jadi pahala 10 kali lipat itu minimal. Enggak ada satu kebaikan satu pahala, enggak ada. Satu kebaikan minimal 10 kali lipat. Kalau enggak 700 kali lipat seperti dalam ayat ini. Bisa jadi lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini diartikan oleh sebagian ulama, wallahu yudha'ifu liman yasha, yaitu lebih daripada 700. Wallahu yudha'ifu, yaitu Allah melipat gandakan yang Allah kehendaki, itu bisa lebih dari 700. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas, ya. Kemudian juga firman Allah, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lipat gandakan adhafan katsira, berlipat ganda. Ya, bisa jadi lebih dari 700. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, makanya dalam hadis Nabi mengatakan seorang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terima sedekah tersebut, kemudian Allah menumbuhkan sedekah tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak onta sampai besar. Tapi Allah jadikan sumbangan tersebut kalau ikhlas kepada Allah sampai seperti gunung, sehingga lipat gandanya bisa sangat banyak sekali. Demikian juga Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang sabar pahalanya tanpa hisab, artinya lebih dari 700 kali lipat. Jadi ini minimal 10 kali lipat, kalau enggak 700, kalau enggak lebih dari 700. Minimal 10, minimal 10. Nah, ini kebaikan. Sekarang bagaimana tata aturan mencatat keburukan? Keburukan juga ada 2 sama. Jika dari sebelah sini, jika tidak diamalkan, jika hanya niat buruk tapi tidak diamalkan. Ada beberapa kondisi. Pertama, perhatikan, hanya sekedar lintasan. Tidak sampai pada derajat ham, maka ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tidak dapat dosa, dia tidak melakukan, tidak dapat dosa, juga tidak dapat pahala. Karena belum sampai pada derajat ham, ya. Kenapa? Belum sampai derajat ham. Alham. Itu bertekad, ya. Baik. Kedua, jika sudah sampai derajat ham, alham, ya, kepingin, ya, maka ini ada juga 2 kondisi. Perhatikan sini. Pertama, termasuk amalan hati. Seperti hasad,
Amalan hati banyak, termasuk akidah, ya. Maka ini kalau amalan hati ya berarti ada perhitungannya, dianggap dosa. Dianggap dosa, ya. Perhatikan, karena ini amalan hati. Seperti keyakinan yang salah, seperti hasad, dengki, suudzon. Dia tanamkan dalam hatinya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat dosa. Ini bukan amalan badan. Ya, kondisi yang kedua, berniat untuk melakukan amal jawarih, ya. Berniat untuk melakukan maksiat anggota badan, ya. Contoh, berniat untuk berzina, untuk membunuh, untuk merampok, untuk menipu, ini perbuatan. Ini bukan amalan hati. Kalau amalan hati, dia dalam hatinya sampai pada derajat dia sudah berdosa. Yang dibahas oleh dalam hadis itu yang ini yang dibahas. Ini yang dibahas. Nah, ini juga ada dua model, ya. Dua kondisi. Yang pertama, jika niatnya di Mekah, jika niat bermaksiat di Mekah, maka langsung dapat dosa, langsung berdosa. Kenapa? Karena Mekah punya keistimewaan dalam surat Al-Hajj kata Allah, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim." Siapa yang berniat untuk melakukan keburukan di Mekah, meskipun dia di Adan, di Yaman, meskipun dia di Jakarta, dia udah niat, saya nanti kalau ke Mekah saya pengen jualan rokok. Saya di Mekah saya bakalan nipu jemaah haji. Saya di Mekah saya akan jual kambing, enggak ada kambingnya. Ya, banyak penipu. Dia belum sampai ke Mekah, dia baru niat di Jakarta, dia sudah dapat dosa meskipun dia tidak melakukan. Meskipun dia tidak melakukan. Ya, langsung berdosa. Jika selain di Mekah, maka dilihat, ya. Jika dia sudah berusaha namun gagal, dapat dosa, satu dosa. Dapat satu dosa amal. Ya, karena dia sudah berusaha. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Jika dua orang muslim sudah bertemu dengan dua pedang mereka, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Saya ulangi, jika telah bertemu dua orang muslim dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang hendak membunuh, jelas dia yang membunuh, jelas dia masuk neraka karena dia sudah membunuh. Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadi sudah semangat ingin bunuh temannya, tapi dia kedahuluan. Jadi orang kalau sudah berniat dan dia sudah berusaha, dianggap telah beramal. Contoh, dia ingin mencuri, kemudian dia bawa tangga, dia manjat rumah orang, tahu-tahu tangganya patah, dia jatuh. Ya, dapat dosa, bukan dosa amal, bukan sudah dapat dosa karena dia beramal. Dia sudah berusaha dan dia dapat dosa amal meskipun tidak berhasil. Atau dia misalnya dia manjat pohon kedondongnya orang, ya. Buat apa? Buat curi kedondong, buat bikin rujak, ya. Ternyata ketahuan. Tidak jadi bikin rujak, baru ketahuan, "Kamu ngapain di atas pohon?" Cari layang-layang. Ketahuan. Buat apa layang-layang? Bikin rujak. Jadi meskipun tidak berhasil, tetap aja dianggap dosa karena dia sudah berusaha. Ini namanya seperti seorang ingin pergi ke tempat perzinahan, itu jalan sudah berusaha menuju ke sana. Tahu-tahu tempat zinanya tutup misalnya atau bioskopnya tutup. Ya sudah, dia sudah dapat dosa zina, ya. Sama seorang bisa misalnya berusaha untuk melihat hal-hal yang haram di internet, dia berusaha ternyata diblokir atau ternyata kuotanya habis. Waduh, habis. Dapat dosa karena dia sudah melakukan. Dia sudah melakukan. Ini jika sudah berusaha namun gagal, tetap dapat satu dosa, ya. Kemudian jika tidak berusaha
dan meninggalkan. Maka ini ada dua kondisi. Meninggalkannya karena Allah, ini yang dapat pahala, pahala satu sempurna. Bukan karena Allah tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Bukan karena tidak dapat pahala. Contoh, dia tidak mau berzina kenapa? Takut kena penyakit AIDS atau penyakit sifilis atau penyakit apa. Dia tidak mau merokok, saya meninggalkan rokok di sini, tapi saya takut sakit. Ini dia tidak dapat pahala. Ya, karena dapat pahala kenapa? Orang bertanya, kenapa Ustaz dapat niat jahat kemudian dia tinggalkan dapat pahala? Karena dia meninggalkannya karena Allah. Ya, kata Nabi sallallahu kata Allah dalam hadis dalam riwayat yang lain, "Innama tarakaha min jaraya atau min jarai." Dia meninggalkannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan dia dapat pahala? Jika dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, baru dia dapat pahala. Taib, jika dia melakukan keburukan, kondisi kedua. Jika melakukan niatnya cuma dapat satu dosa. Dapat apa? Sayi'atan wahidah. Sayi'atan wahidatan. Satu dosa. Satu dosa. Taib. Perhatikan ya. Saya ringkaskan dulu, ulang lagi. Mudah-mudahan bisa diperhatikan. Taib, saya ulangi. Pembahasan kita ringkasin. Allah mencatat keburukan dan kebaikan. Allah sudah mentakdirkan itu semua dan apa yang terjadi sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mencatat aturan main dalam pencatatan pahala dan dosa tersebut. Aturannya bagaimana? Aturan pencatatannya agar malaikat juga tahu dan kita pun tahu bagaimana tentang pencatatan tersebut sehingga kita waspada, ya. Maka kebaikan dan keburukan. Adapun kebaikan, kita yang berniat melakukan kebaikan namun tidak mengamalkannya. Dia sudah berniat namun tidak mengamalkannya. Ada beberapa model. Pertama, dia berniat dan sudah berusaha namun tidak berhasil. Tetap dianggap telah beramal. Sudah kita contohkan, orang berhaji sudah berusaha daftar, sudah temun, dia kemudian meninggal, tetap dapat pahala haji. Yang kedua, dia berniat melakukan kebaikan dan sudah bertekad, ternyata ada amal yang lebih baik. Maka dia tinggalkan niat amal pertama, dia melakukan amal berikutnya. Apa yang dia dapatkan? Dia dapat pahala amal berikutnya, ini dapat pahala niat pada yang pertama. Yang ketiga, dia bertekad melakukan tapi tiba-tiba dia malas dan dia tinggalkan amalannya. Ini dapat satu kebaikan sempurna, satu kebaikan sempurna. Yang keempat hanya sekedar khawatir, hanya lintasan-lintasan ini tidak ada nilainya karena tidak sampai pada derajat ham. Jika dia mengamalkan kebaikan, dia mendapat minimal 10 kali lipat. Kalau tidak bisa 700 kali lipat, kalau tidak bisa lebih daripada itu. Adapun keburukan, jika hanya berniat buruk tapi tidak melakukannya, ada beberapa kondisi. Ya. Pertama, ya, hanya sekedar lintasan, maka ini tidak dianggap. Yang kedua, jika sudah sampai pada derajat ham, keinginan, maka ada dua kondisi. Kalau termasuk amalan hati, sudah berdosa. Amalan hati ya bukan tidak dilihat dari tinjau amalan, karena dia amalan hati. Seperti hasad, dengki, syirik, ragu kepada ciptaan Allah, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dan macam-macam keyakinan. Ini tidak perlu eksekusi karena dia dalam hati, eksekusinya dalam hati, maka sudah dianggap sebagai dosa. Kalau berniat melakukan kemaksiatan, untuk kemaksiatan anggota badan, maka dua kondisi, ingin berzina, ingin merampok, ingin berjudi, ingin bunuh orang, maka dua kondisi. Jika niatnya untuk melakukan maksiat di Mekah, langsung otomatis berdosa meskipun dia belum eksekusi. Sekedar niat, dia berdosa. Allah berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang berniat melakukan keburukan di Mekah, dia sudah dapat dosa, kami ancam dia dengan siksaan yang pedih. Jika selain melakukan kemaksiatan di Mekah, maka ada dua. Jika dia sudah berusaha namun gagal, maka tetap dapat satu dosa amal. Satu dosa amal, sama seperti ini, sudah beramal. Jika dia tidak berusaha dan dia meninggalkan ada dua. Pertama karena Allah, maka dia dapat satu pahala. Jika dia meninggalkan bukan karena Allah, tidak dapat pahala. Ya. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang pahala niat, Allah mengatakan, siapa yang berniat, bertekad, tiba-tiba dia malas, kata Allah, katabahullahu indahu, Allah mencatat di sisinya hasanatan kamilah. Di mana kata Ibnu Daqiq al-Id, ini menunjukkan al-i'tina biha, bagaimana Allah perhatian tentang
niat ini. Sampai Allah mengatakan Allah catat di sisinya indahu, di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Allah tidak bilang satu kebaikan, tapi Allah bilang kebaikan yang sempurna. Allah mengungkapkannya beda, kebaikan yang sempurna. Allah catat, benar-benar dicatat. Tapi ketika melakukan maksiat, Allah mengatakan katabahullahu indaha, katabahullah sayyi'atan wahidah, satu dosa. Allah tidak mengatakan Allah mencatat di sisinya, enggak ada kata di sisinya. Dan Allah tidak mengatakan dosa sempurna, enggak. Allah mengatakan sayyi'atan wahidah, ada kata satu. Menunjukkan ya hitungannya cuma satu. Ya, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh para dokter, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu aturan main dalam pencatatan amal seperti ini, namun kita tahu bahwasanya kalau ada orang masuk neraka itu orang sudah sangat kebangetan, sudah sangat parah. Kenapa? Karena maksiat dicatat cuma satu. Pahala kebaikan 10 minimal. 10 bisa jadi 700, bisa lebih daripada itu. Seharusnya tidak imbang kalau antum melakukan satu maksiat, melakukan satu kebaikan sudah langsung 10. Levelnya cepat naik. Maksiat baru kedua, maksiat ini kebaikan kedua sudah naik level seberapa? Sudah 700, sudah banyak. Tapi kalau ternyata kebaikan sudah meninggi levelnya daripada ini berarti orang sudah sangat parah. Karena aturan catatannya tidak, Allah tidak head to head, tidak satu-satu hitungannya. Tetapi yang kebaikan cara hitungannya 10 minimal, 700 lebih daripada itu. Keburukan cuma satu. Maka ketika ada orang masuk neraka menunjukkan itu sangat parah, parah. Ini juga dalil bahwasanya malaikat mengetahui amalan hati. Dan kita harus waspada bahwasanya yang dicatat oleh Allah bukan cuma amal jawari, hati kita juga ada pencatatannya. Ya. Niat itu dicatat kita oleh malaikat sampai Allah sudah catat. Niat juga diketahui oleh malaikat. Dan kita tahu pentingnya niat baik. Niat baik sangat penting, makanya dikatakan oleh para salaf dahulu, an-niyatu ablagu minal amal. Niat itu lebih mencapai daripada amal. Kenapa? Bisa jadi seorang beramal soleh hanya dengan sekedar niat, tanpa amal dia sudah bisa mencapai, meskipun tanpa amal. Seperti itu, niat baik mendapat. Ya. Kemudian juga misalnya kata Nabi SAW, man ata firasyahu, barang siapa yang pergi mau tidur, kemudian dia berniat untuk bangun malam, faghalabathu ainuhu, kemudian dia ketiduran, maka Allah catat dia telah sholat malam. Niatnya dia tidak sholat malam, tapi dia sudah niat sholat malam, ketiduran dapat sholat malam. Adapun wa kana naumu shadaqatan alaihi, adapun tidurnya sedekah dari Allah untuk dia. Subhanallah, dia tidur kasih sedekah, di Allah takdirkan dia tidur, tapi pahala sholat malam dapat. Ya, kata Allah itu sedekah buat kamu. Enggak usah sholat malam dapat pahala sholat malam. Kenapa? Dia punya niat. Bahkan dalam hadis, siapa yang berniat untuk sampai pada manazilah syuhada, ingin capai pada derajat syuhada, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat syuhada wa in mata ala firasyihi, meskipun dia meninggal di tempat tidurnya, tidak berperang, tapi dia punya niat untuk dapat pahala syahid, Allah kasih. Makanya niat itu sangat penting. Dan ini juga dalil bahwasanya masalah amalan, jangan kita fokus hanya kepada amal jawari, hanya lisan, hanya amal badan, tidak. Hati juga kita harus fokus karena ini ada pencatatan juga. Termasuk akidah yang benar, akidah yang salah, semua dicatat malaikat. Hasad, dengki, suudzon lawannya husnudzon, berburuk sangka lawannya berbaik sangka. Hasad dicatat malaikat sebagai dosa, lawannya tidak hasad, pahalanya luar biasa. Ada keyakinan tauhid kepada Allah, tawakal, ada tawakal kepada jimat, tawakal kepada, ini semua dicatat. Banyak orang hanya fokus pada masalah amal jawarih dan ucapan. Dia lupa bahwasanya amalan hati lebih agung daripada amalan badan. Ya, jadi malaikat catat semuanya, Tolong dihapus. Terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa sebab ya amalan seorang hamba bisa dilipat gandakan. Mudha'afat sawabil hasanat, bahwasanya amal pahala itu bisa dilipat gandakan ditinjau dari beberapa tinjau, dari 5 tinjauan, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama ditinjau dari zaman, waktu, ya. Ini harus perhatikan juga agar pahala kita, karena Allah mencatat pahala itu bisa lipat gandakan, minimal 10, bisa 700, bisa lebih daripada itu. Nah, kita harus perhatikan bagaimana, kapan bisa jadi 700, kapan bisa lebih daripada 700. Ini ada sebab-sebab amal dilipat gandakan, tapi minimal 10. Di antara sebab-sebab menjadikan amal menjadi berlipat ganda, bisa jadi 10, bisa jadi 700, bisa lebih daripada itu, di antaranya kondisi waktu atau zaman. Seperti di Ramadan tentu tidak sama dengan di luar bulan Ramadan.
pahalanya zaman itu zaman lain, ya, pahalanya lebih besar, dilipat gandakan. Seperti juga al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana sudah kita lewati. Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya pada saat berkata, walal jihad fisabilillah, apakah lebih dicintai beramal di bulan Dzulhijjah daripada jihad? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah. Bahkan lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ini menunjukkan waktu ini sangat penting menjadikan amalan berlipat ganda. Contohnya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara faktor yang menjadikan amalan bisa berlipat ganda, misalnya keutamaan tempat. Tempat misalnya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya, di tanah suci Mekah Madinah, di Masjid Aqsa, maka ini bisa membuat pahala berlipat ganda. Kemudian ditinjau dari amal. Tinjauan ketiga dari amal. Amal yang wajib lebih dicintai daripada amal yang sunnah. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba alai wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidak ada amal yang paling aku sukai seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku seperti yang aku wajibkan. Jadi amal yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Yang keempat, pahala bisa berlipat ganda, ya. Di antaranya disebabkan karena sang pelaku amal tersebut, ya. Beda antara sahabat yang beramal dengan selain sahabat. Sahabat imannya tinggi, maka amal mereka pahalanya sangat besar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi", jangan kalian mencaci maki sahabatku. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Jangan kalian celah sahabatku, kalau kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud tidak sama dengan infak segenggam gandum, 2 genggam gandum sahabatku. Kenapa? Karena 2 genggam sahabatku kalau berinfak pahalanya sangat besar karena mereka berinfak di awal perintisan Islam. Ya, jadi infak mereka ini sangat berjasa untuk berkembangnya Islam dan menjadi jariah bagi mereka. Jadi jariah bagi mereka. Adapun sekarang, ya, kalau kamu enggak infak masih banyak yang infak, ya. Kalau sahabat dahulu mereka dibutuhkan infak mereka. Sehingga karena mereka adalah seorang sahabat, pahala mereka sangat besar. Kemudian juga di antaranya yang menjadikan amalan menjadi berlipat ganda adalah keikhlasan, ya, keikhlasan. Seorang kalau ikhlas semakin tinggi, keikhlasan semakin berlipat ganda pahalanya. Kata seorang salaf, Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar gara-gara niat. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang besar jadi kecil gara-gara niat. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang dalam kehidupan ini, ya, hendaknya dia bermuhasabah. Ini Allah mengajarkan kita untuk bermuhasabah. Ada hitung-hitungannya. Kalian hitunglah. Hitung, malam-malam coba renungkan apa yang sudah saya lakukan, apa kebaikan, apa keburukan, ya. Kita hitung-hitung, kita berhisab. Kebaikan kita belum tentu diterima, sudahkah kita ikhlas? Kita pertanyakan dalam diri kita, maksiat apa yang sudah saya lakukan, sudah berapa pandangan haram yang sudah saya lihat, betapa banyak wanita yang terlihat, saya lihat lehernya, saya lihat pahanya, saya lihat tangannya misalnya, rambutnya saya lihat, hari ini sudah berapa saya lihat. Kita renungkan, ya. Itu semua adalah dosa-dosa dan macam-macam. Jadi intinya kita menghisap diri kita. Dan ini cara menghisapnya di antaranya tadi cara perhitungan. Allah punya cara perhitungan sendiri. Tapi demikian saja para dokter rahmatillah subhanahu wa taala apa yang bisa disampaikan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.